Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Purnama dari kelas IF21E dengan NIM 21416255201246. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penamaan dalam sistem terdistribusi. Apa sih itu penamaan? Jadi penamaan adalah proses memberikan identitas unik pada sumber daya dalam sistem terdistribusi. Ini termasuk server, file, dan pengguna. Penamaan memungkinkan proses untuk saling berkomunikasi dan merujuk satu sama lain menggunakan nama yang dapat dikenali. Contoh, dalam sebuah aplikasi berbasis cloud, setiap instansi server dapat diakses menggunakan nama domain yang unik. Jadi contohnya seperti app server 1 example.com. Jadi selanjutnya mengenai penamaan unik dan konsisten. Jadi salah satu poin penting dalam penamaan adalah bahwa setiap nama harus unik dan konsisten. Ini mencegah konflik dan memastikan bahwa setiap komponen dapat diakses dengan cara yang jelas dan tidak ambigu dalam sistem terdistribusi ini. Contoh lainnya adalah resolusi nama. Proses resolusi nama adalah langkah penting dalam sistem terdistribusi. Ini melibatkan menerjemahkan nama menjadi alamat fisik atau lokasi sumber daya. Mekanisme ini harus cepat dan efisien untuk menjaga kinerja sistem secara keseluruhan. Tipe-tipe penamaan. Penamaan berdasarkan lokasi mengacu pada alamat fisik atau logis dari sumber daya, misalnya alamat IP atau URL. Di bagian alamat IP ini, contoh nama domain kita, misalnya pakai https Universitas Buana Perjuangan.com gitu. Ataupun di file kita gitu, di misalnya di bagian C dokumen dan nama file kita gitu, misalnya laporan titik word gitu, dan gitu. Ataupun dari jaringan, biasanya ada di alamat IP ya, misalnya PC kita misalnya di berapa gitu, misalnya 192.168.1.1 misalnya kayak gitu. Nah, terus penamaan berdasarkan atribut menggunakan nama yang relevan dengan karakteristik atau fungsi dari sumber daya. Misalnya kalau misalnya atribut menggunakan nama yang relevan, contohnya dari database saja ya, misalnya laporan underscore penjualan, ataupun dari dokumen kita sendiri, misalnya laporan underscore finish gitu. Jadi memudahkan gitu dengan si atribut ini. Terus berdasarkan konteks menyusun nama dalam namespace tertentu untuk menghindari konflik. Nah, jadi dalam namespace ini misalnya di bagian kita bagian program aja, misalnya di bagian PHP contohnya, biasanya menamakan dengan server network misalnya terus .com gitu. Ya, terus di situ di bagian server ini, di bagian network ini kita ganti jadi server company.com gitu. Jadi untuk memudahkan saat pemanggilan dan tidak ada menghindari konflik, yang dimana ketika memanggil satu konteks ini jadi nggak kepanggil semua gitu. Hierarki penamaan. Struktur hierarki adalah salah satu cara untuk mengatur penamaan. Dalam hierarki, nama dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, mulai dari yang paling umum hingga yang paling spesifik. Contoh, dalam sistem DNS, nama domain dibagi menjadi bagian seperti top level domain, domain kedua, dan subdomain. Apa sih top level domain ini? Jadi biasanya kan kita menamakan domain itu belakangnya kayak .com, .org atau ID dan sebagainya. Nah, si domainnya ini seperti yang nama domain kita kayak URL kita, misalnya Universitas Buana Perjuangan.com. Nah itu, jadi Universitas Buana Perjuangan ini adalah domain kedua, dan subdomain ini contoh misalnya di bagian kita pembayaran UKT. Nah, jadi UKT Universitas Buana Perjuangan.com gitu. Jadi mengikuti domain yang kedua, tetapi harus ada
nama domain kedua ini ketika kita mau membuat subdomain ini gitu. Terus konsistensi, menjaga agar semua salinan nama tetap sinkron, sangat penting untuk menghindari kebingungan. Nah, ini adalah tantangan dalam penamaan. Terus juga keamanan, mengamankan nama dari akses tidak sah melalui autentikasi dan otorisasi. Terus ketersediaan, mengimplementasikan mekanisme redundansi untuk memastikan bahwa nama tetap dapat diakses bahkan ketika beberapa bagian sistem mengalami kegagalan. Untuk kesimpulannya, penamaan ini adalah komponen fundamental dalam sistem terdistribusi ini, berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi antar proses dan pengelolaan sumber daya. Dengan memahami berbagai tipe dan tantangan dalam penamaan, kita dapat merancang sistem yang lebih efisien dan aman. Baik, itu saja yang saya dapat bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.